Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dilimpahkan dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nela Yunita. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi tentang perdagangan internasional. Presentasi ini ditujukan untuk tugas mata kuliah ekspor impor. Mohon teman-teman untuk menyimaknya. Yang pertama, kita berawal dari pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan kegiatan pertukaran barang dan jasa antar negara yang bertujuan untuk memenuhi, memperluas pasar dan memperoleh keuntungan ekonomi. Kegiatan ini mencakup dua aktivitas utama. Yang pertama yaitu ekspor, penjualan barang dan jasa ke luar negeri, dan impor, pembelian barang dan jasa dari luar negeri. Perdagangan internasional menjadi faktor utama dalam meningkatkan pendapatan nasional dan memperkuat hubungan antar negara. Landasan teoritis yang pertama, teori keunggulan absolut dari Adam Smith. Beliau berpendapat negara akan mengekspor barang yang dapat diproduksi dengan efisiensi lebih tinggi dibandingkan negara lain. Yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Perdagangan tetap menguntungkan meskipun satu negara lebih efisien dalam semua jenis produksi. Yang ketiga yaitu teori Ohlin atau HO, pola perdagangan ditentukan oleh kelimpahan faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal. Tujuan perdagangan internasional yang pertama memperoleh barang dan jasa yang tidak tersedia di dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional melalui ekspor. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja dan investasi. Yang keempat, memperkuat hubungan diplomatik antar negara. Yang kelima, yaitu meningkatkan efisiensi ekonomi melalui spesialisasi produksi. Faktor yang mendorong perdagangan internasional adalah yang pertama, perbedaan sumber daya alam antar negara. Yang kedua, perbedaan teknologi dan kemampuan produksinya. Yang ketiga, yaitu globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia. Selanjutnya, kebutuhan terhadap barang modal dan bahan baku impor, serta perbedaan selera dan permintaan konsumen. Nah, di sini juga ada manfaat perdagangan internasional, yaitu meningkatkan devisa negara melalui ekspor, mendorong pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi, memperluas pasar bagi produk domestik, mempercepat ahli teknologi dan keterampilan. Yang selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan daya saing produk nasional. Dalam perdagangan internasional juga terdapat hambatannya. Yang pertama, kebijakan proteksionisme seperti tarif kuota impor. Yang kedua yaitu fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang ketiga, perbedaan standar dan regulasi antar negara. Yang ketiga yaitu konflik politik dan ketidakstabilan global. Dan yang terakhir yaitu ketimpangan ekonomi antar negara maju dan berkembang. Contoh kasusnya yaitu antara perdagangan internasional antara Indonesia dan Jepang. Kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang melalui IJPA atau Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement sejak tahun 2008. Jepang mengekspor mesin, kendaraan, dan produk teknologi tinggi senilai 12,9 miliar US dollar pada tahun 2024. Sedangkan Indonesia mengekspor kelapa sawit, karet, batu bara, dan hasil perikanan senilai 11,8 miliar pada tahun 2024. Total perdagangan bilateral mencapai 24,8 miliar US dollar, setara 8,5% dari total ekspor Indonesia. Dampaknya dari perdagangan internasional antara Indonesia dan Jepang yaitu meningkatnya investasi Jepang di sektor industri Indonesia.
Nah, selanjutnya juga perkembangan ekspor dan impor Indonesia pada tahun 2024, ekspor Indonesia menunjukkan tren meningkat dari Januari hingga Oktober 2024. Impor juga naik seiring meningkatnya kebutuhan bahan baku industri. Neraca perdagangan Indonesia tetap surplus terutama pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2024. Di sini juga dicantumkan ada tabelnya pada bulan Januari sampai dengan Oktober, nilai ekspor dan impornya sudah jelas di tabel. Dari Januari itu ada 20,1, sedangkan impornya itu bernilai 18,3 dan seterusnya hingga pada bulan Oktober itu mencapai 24,41 dan impornya mencapai 21,94. Pada Januari 2025, ekspor Indonesia mencapai 21,4 miliar US dollar dan impor sebesar 18,00 miliar US dollar. Pada Februari 2025, ekspor sebesar 21,9 miliar dan impor sebesar 18,8 miliar US dollar. Pada Juli 2025, ekspor mencapai 24,75 miliar US dollar dan impor mencapai 20,57 miliar US dollar. Untuk kumulatif Januari hingga Juli 2025, ekspor mencapai 160,16 miliar US dollar, naik sampai 8,3% dan impornya sebesar 136,51 miliar US dollar, yaitu sekitar 3,41%. Pada Agustus 2025, ekspor mencapai nilai 24,9 miliar US dollar dan impor mencapai 19,47 miliar US dollar. Kumulatif Januari hingga Agustus 2025, ekspor mencapai 185,13 miliar US dollar, naik 7,7%, dan impor sebesar 155,99 miliar US dollar, naik 2,05%. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurangnya pemahaman serta interaktif yang kurang dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.